Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Asmaul Husna. Terakhir kemarin tentang Al-Zahir Al-Batin, yang maha nampak dengan jelas dan yang maha tersembunyi. Allah itu maha tampak dengan jelas, tapi tersembunyi. Dan sekarang kita lanjutkan dengan Al-Hayy. Al-Hayyu. Artinya kita buka dalilnya surat Al-Baqarah 255 salah satunya. Halaman 42, surah Al-Baqarah 255 atau ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya di sini dituliskan yang maha hidup. Al-Qayyum. Dan yang maha, kalau di sini ditulis yang terus menerus mengurus makhluknya. Kata para ulama mengartikan Al-Hayyu dengan yang maha hidup. Itu sama susahnya dengan mengartikan Allah itu An-Nur, yang maha bercahaya. Allah itu maha bercahaya. Bagaimana cahayanya? Nah, susah menjelaskannya. Maha hidup. Sedangkan, kenapa susah? Karena kehidupan itu ciptaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti selain Allah itu namanya makhluk. Apalagi kata-katanya alladzi khalaqa. Allah yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Jadi bagaimana menyandingkan makhluk dengan Allah? Tidak mungkin. Karena hidup mati itu ciptaan. Allah itu bukan dicipta, tapi Dia itu yang pasnya, pencipta. Jadi arti Al-Hayyu itu bukan maha hidup, tetapi yang memberikan kehidupan. Jadi jangan diartikan maha hidup, karena hidup itu ciptaan. Jadi Allah itu Al-Hayyu, yang maha memberikan kehidupan. Allah itu An-Nur, bukan maha bercahaya, tetapi yang memberikan cahaya. Yang memberikan kehidupan berarti Allah itu sumber dari kehidupan itu sendiri. Kenapa? Dia yang menciptakannya. Dan kematian itu pun ciptaan Allah. Nanti Allah matikan semuanya. Yang menghidupkan Allah semuanya. Dan yang mematikan Allah semuanya. Nanti Al-Muhyi dan Al-Mumit. Itu nanti dalam pembahasan yang menghidupkan dan yang mematikan.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah sumber segala kehidupan, yang Al-Hayy. Apa saja yang ada di dunia ini berupa kehidupan, maka sumber kehidupan itu sendiri adalah Allah. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kalau ini namanya hidup, apa hidup? Hidupkah? Tidak. Karena punya dicipta, tidak hidup. Kehidupannya punya batas, kemudian tidak bisa lo bak keceknya. Hidupnya kau tidak bisa bala bak keceknya. Awak hidup, Allah beri kehidupan dan bisa awak hidup bak jana awak. Itu yang hidup. Tapi kalau hidup awak tidak bak jana awak, tidak hidup awak namanya tu. HP ko tidak bak jananya hidupnya dah. Tapi manusia bisa dia hidup sebagaimana keinginannya. Allah lagi awak kehidupan pilihan. Mau hidup baik, mau hidup buruk, kau ada pilihan. Cubalah kalau ada orang hidupnya tidak bisa bak janyo lain. Ha tu lah sama je mati namanya. Tak bisa aja nawak hidup kau leh dah. Lah mati. Manggalih sen tak bisa aja nawak ada lepas yang. Manggalih je. Ada ni duit leh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan itu tidak harus dipahami kehidupan yang lahiriah. Allah memberi kehidupan juga kehidupan yang namanya batiniah, kehidupan batin. Nah, kehidupan lahiriah ini Allah mulai kalau untuk manusia dari penciptaannya. 40 hari segumpal darah Allah mulai kehidupan manusia. 40 hari kemudian segumpal daging. Kemudian 40 hari kemudian gumpal darah, gumpal daging, kemudian daging itu dibungkus oleh tulang belulang. Baru Allah tiupkan ruh. Sampai bulan. Setelah 4 bulan itu baru Allah tiupkan ruh. Kehidupan. Makanya anak yang kehamilan di atas 4 bulan, lalu keguguran, maka dianjurkan tetap memberikan nama. Karena dia sudah punya ruh. Tapi kalau kehamilan itu masih di bawah 4 bulan, dia tidak diberikan nama. Tapi kalau lah di atas 4 bulan tetap bagi nama. Karena dia yang akan memperkenalkan diri nanti di surga. Siapa nama? Awak kan anak Umi. Anak Umi nama yang meninggal waktu umur 6 bulan dalam kandungan, yang nama ambu Fatimah. Nah, baru tekan ada. Kalau nak tak tahu ada. Yo Umi salah tak bagi nama sari jadinya kan. Kan beraknya kau. Ya siapa bimbo? Tu siapa bimbo Umi kini lagi kau aja. Dak Umi agiah nama. Jadi umur 4 bulan kateh itulah ada kehidupan. Sudah ada kehidupan. Maka berikan nama, kata Nabi. Cuma masalah menyalatkan itu boleh, iya boleh tidak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa Ibu tahu enggak ketika jenazah itu diusung, kan dibawa orang ke kuburan, tahu enggak Bapak Ibu dari diusung, nampak diusung ke kuburan tu, kau orang ko ahli sarugo atau ahli neraka? Ndak wak ndak kenal je orangnya. Kalau kenal bisa lah. Ikut tidak kenal sama sekali. Wak lalu misalnya ke Pulau Mandeh misalnya kan.
sedang lalu ke Pulau Mandeh, nampak orang sedang mengusung jenazah. Tahu tak Bapak Ibu itu ahli surga atau ahli neraka? Dari mencaliak sekali sudah tahu. Orang yang meninggal tu, tak tahu. Berarti belum putih ilmu Bapak Ibu. Kalau ambo dari jauh salah tahu. Baca rohnya ya, kebatunjuan. Kalau jenazah tu di atas bahu letaknya, alun jaleh hidupnya. Sarugo atau neraka alun jaleh. Tapi kalau jenazah tu letaknya di muka, tu jaleh ahli sarugo. Bayi tu bawanya kamu deka. Tu jaleh ahli sarugo. Dari jauh sih pati aku ahli sarugo. Siko letaknya. Tapi kalau di atas bahu alun jaleh dah. Itu pemutih kajinya tu. Kalau paham Pak Ibu ya? Itu cara mencari ahli surga atau indaknya. Kalau di muka, bayi itu pasti dibawa di muka. Orang tidak perlu gimana deko bayi itu. Cukup dibawa mana. Itu ahli surga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu artinya kehidupan. Dan kehidupan itu dalam ayat ini Al-Qayyum. Kenapa Allah gandingkan dengan Al-Qayyum? Salah satu Asma'ul Husna juga. Terus menerus kalau bergerak, menggarik terus. Itu namanya tanda hidup. Kalau nak menggarik lain, nak ada. Ditanda dari kehidupan tu Al-Qayyum, bergerak terus menerus. Matahari lain menggarik je baru pasti lah hidup. Seluruhnya masih bergerak tu masih hidup. Ditanda dari kehidupan tu bergerak. Kalau lah nak menggarik lain, semuanya. Ekonomi kalau nak menggarik lain. Pendidikan tak menggarik. Pokoknya lah tak menggarik lain. Tak ada aktivitas. Kehidupan. Lah anu asal lain. Arah gua kaca hidup. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak tanda-tanda kehidupan yang Allah ciptakan. Seperti dalam surah Al-Ghafir misalnya. Kita cari Bapak Ibu. Surat ke-40. Ayat 64, 65. 474. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai qarara. Apa artinya? Tempat menetap. Qarar artinya tempat menetap yang mantap, yang kokoh. Bumi itu Allah jadikan tempat menetap yang mantap dan kokoh. Allah jaga keberlangsungan bumi. Seperti kita jelaskan kemarin, dari tanda nampaknya kebesaran Allah tu, bumi ku Allah jaga sehingga terjaga keberlangsungan hidup di muka bumi. Kalaulah bumi ku bakal camuak saja, seperti apa? Tsunami tiap hari, gampo tiap hari, gunung meletih tiap hari, yang terjadi kematian.
tsunami sekali bara. Payah menyambut. Sekali-sekali. Gunung Melati sekali bara. Terakhir yang terkenal itu 1926. Itu pun keluarnya lahar itu kalah disebut kemarin untuk mempertahankan keberlangsungan bumi. Jadi artinya apa? Tempat menetap yang mantap kokoh. Sehingga bisa hidup berlangsung di muka bumi. Tempatnya Allah jadikan tempat yang sangat mantap. Makanya kalau turun di suatu daerah, ketika kita baca doa, turun dari kendaraan, pasti Allah agih tempat nan mantap. Rabbi anzilni manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang penuh kebaikan dan sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Itu doa turun dari kendaraan. Surah Al-Mu'minun ayat 29. Jadi kadang awak suatu tempat turun di tampek itu susah sepayah pak. Payah sok dia. Kemari urusan payah, kau payah. Dia tu, dia hendak mendoakan turun. Turunlah negari itu. Mudah sasadanya urusan sudah. Dia awaklah meminta ke Allah. Tempatkan aku pada tempat yang penuh kebaikan. Dan sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Allah agih tampik nan paling rancak. Untuk awak paling baik. Allah jadikan bumi sebagai tempat menetap yang baik. Sehingga berlangsung hidup. Yang aman, nyaman. Kemudian wassamaa binaa. Dan langit sebagai atap. Aku kalau dikaji panjang lo lagi sebagai atap. Karena aku pelajaran astronomi namanya. Jadi Bapak Ibu salah satu sajalah. Matahari itu kan panasnya luar biasa. Dan dia sekali-sekali menyemburkan panas dalam tingkat tinggi. Maka lapisan atmosfer lah Allah jadikan untuk melindungi agar panas itu tidak masuk. Sebagai atap. Seperti fungsi atap. Kalau langsung matahari kalau rumah mak, tidak tahan ada. Langit kau adalah atapnya. Dengan cahaya matahari masuk tadi, Allah jadikan atap tadi, lapisan atmosfer namanya, terlindungi panas bumi. Tidak terlampau angin ada. Kemudian atap itu juga apa? Berapa banyak meteor yang jatuh, yang tidak awak tahu. Tapi karena melewati atmosfer, terbakarnya. Abi, tidak jadi sampai ke bumi. Memang atap. Sekali-kali Allah sampai je untuk pelajaran kawak. Jamba sanang-sanang. Saya kecewa sanang lihat itu. Rupanya ribuan meteor tiap hari itu jatuh. Tapi ketik-ketik. Kalau langsung saya ke bumi. Cahaya bumi kali. Untuk apa itu? Allah menjaga sebagai al-hayy. Sebagai kehidupan. Yang memberikan kehidupan. Agar awak tetap hidup. Sempat dipalapeh nasi Allah. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Kemudian wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Kemudian dia membentukmu lalu memperindah rupamu. Allah bantu awak. Kan tidak ada awak bapasan karanggai. Mak iduang awak merdeka mak ya. Mencuangan saketek kan tidak ada. Dan tidak ada tukang urik wajah dalam ketika hamil, tidak ada. Membantu muka kan. Tapi bakoklah bantu asal keluar, sama membuat bantu tu. Cuba lek saya keluar apa bantu.
Ha. Allah bentuk. Dan induk-induk aku nya meminta-minta kan jon sedang hamil tu. Bila ni koda, nan udah kalau gagih lo. Nama membantu dalam siapa? Allah. Allah bentuk kejadian dari segumpal darah, segumpal daging, tulang berulang, berkeluar mata, keluar hidung, keluar mulut, dibentuk. Siapa membentuk? Allah. Allah yang membentuk. Tak ada satu-satu gaya pak tu membantu. Melukis wajah kan tak satu-satu kan. Nang kanai puji apa? Itu masalah ini. Pak kalau keindak lah calik lah apa nasihat. Jangan amak nasihat. Muka amak na dapat ni. Nang kanai puji amak je pak. Sanusnya Allah nang kanai puji. Nya Allah nak bantu. Culah kayu bantu ada awak seorang kayu bisa. You gagah nampak ke? Buatlah seorang. Cuba bantu imbau diurui ke paling tak bisa ke itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang membentuk rupa. Kalaulah kok kehidupan kah cerita hidup. Kalaulah bayi ko dia gi haka bantu awak barakah. Tentu haka bayi ko berkata, "Ya Allah, ko keluar jari kan. Lu guna lampari jari ko. Lu gunanya belas. Celak keluar mulut. Untuk mulut ko. Hidung, telinga, mata. Ambo lampari gai ko ndak perlu. Ko dah. Nam perlu ko tambah tali plasenta. Karena yang dibutuhkan bayi dalam perut itu suplai makanan melalui tali pusat. Di situ makanan masuk. Kalau cara fikirnya sama jawab, nan butuh kini makan. Allah paturi Allah kecek bayi tadi. Sehingga tambahlah tali-tali kau. Ya kan? Keluar tadi banyak tadi. Lalu melahirkanlah 9 bulan. Bule banyak talinya. Wow kira bentuk semangko. Yo bule ya. Bagi kira perasaan. Tapi Allah memberikan kehidupan. Allah patut yang kecil bayi kata. Nanti engkau akan tahu gunanya. Ketika ialah keluar baru tahu. Suan-suan mulai nampak. Oi kau guna mata. Oi kau guna telinga. Menit itu awak ibadah kau. Guna salat tak kini awak tahu dah. Guna puasa tak kini dah. Nanti dah kira. Kalau orang dah fikir bantu bayi tadi tu. Lu gunanya lain-lain kau. Perlu tali pusat setambahnya. Mode itu lo cara fikir manusia kini. Terjadilah di akhirat mode bayi baru lahir tadi. Nang kini perlu toko di banyak. Guna salat nak ada dah. Guna puasa nak ada dah. Ini mencari dunia. Tapi setelahnya ke akhirat baru menyasa. Oh, iko guna salat. Oh, iko guna sedekah. Ko guna puasa. Baru nampak dia tadi. Nah, Allah ciptakan. Allah bentuk rupa. Fa ahsana suwarakum. Lalu memperindah rupamu. Rupa aku nak ada sama. Saroman. Mirip-mirip lagi, tapi nan sama tidak. Allah lagi pernah sama, namanya kembar, bayi kembar itu sama. Tapi barang wajah kini nan ada, tak ada sama. Pak Haji Ridwan punya murid di SMA, tak ada sama bantu anak tu dah. Buat bisa menanduinya dari wajahnya. Anggaplah kini terjadi di Allah ku kan maha memberi hidup, kehidupan dah. Kini Allah ciptakan sesama bentuk orang kok caranya. Payah Pak. Tapi karena Allah yang memberi hidup, Allah bantu orang kok sesuai.
kehendak Allah. Siapa yang memberikan kehidupan seperti itu? Allah. Kemudian warazaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki kepadamu dari yang baik-baik. Allah memberi rezeki dari mana? Yang baik-baik. Tuh orang mencuri itu baca rohnya tuh, rezekinya itu. Kayak kira Pak. Orang mencuri itu rezekinya enggak tuh. Tapi kecak Allah rezeki itu dari yang baik-baik saja. Nah, kalau kecak ulama, orang yang mencuri itu rezekinya kah? Iya. Cuma rezeki yang offset. Prit. Ndak kini tu tak longsong capek mek. Nyo kau menerima aja nyo. Tidak kini dah capek mek melangkah. Aja sampai apa offside ya. Aja sampai offset. Sesuai garis sudah jalan tuh. Di garis-garis salah mencari-cari rezeki. Aja di luar garis. Akan naik peluit kau. Acok nak kan naik peluit kau kartu merah keluar leh. Berarti tidak pandai main gitu. Ini peringatan kartu kuning lo. Kan kalau kartu kuning kau memang bola 2 kali lihat. Anak ketiga, enggak lo yang ketiga, dengan kedua langsung kartu merah. Jadi rezeki kau yang Allah beri baik-baik saja, tidak ada yang burak-burak. Cuman karena kita tergiur je nak banyak, offset jadinya. Rezeki itu dari Allah yang baik-baik saja. Dengan adanya rezeki inilah berlangsung kehidupan. Lai berlangsung jadi. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Kemudian di ayat 65-nya, huwal hayyu. Dialah yang maha memberikan kehidupan. Dengan Allah ciptakan jadikan yang tadi itu, maka berlangsung kehidupan. Aduh hidup dinya sudah hidup dengan merasaki hidup suasana, dengan bantu orang hidup suasana. Cuma sama bantu orang tidak ada suasana hidup, tidak hidup suasana. Dengan beragam-ragam bantu orang kau hidup suasana. Tapi kalau itu bantu cik, bantuannya nanti bawa itu sadanya tidak hidup suasana ada. Hidup. Jadi hidup tu jangan dipahami hanya bangok, tidak itu nih hidup sana. Kehidupan itu pun kehidupan jiwa. Itu hidup. Hidup jiwa kah? Itu hidup. Lain barangok aja kadang orang, ada aja nafasnya. Tapi kadang lah mati jiwanya. Seperti Nabi Zakaria, umur 100 halun punya anak. Dan ketika Nabi Yahya lah ya, anak beliau lah ya, di umur 100 itu. Siapa namanya Allah ya? Yahya. Arti Yahya. Hidup. Hidup beliau. Hidup je beliau. Tak usahlah Nabi Yahya nan umur 100. Nan cerita asari tang atau yang pak ketua wa anak ka nan kawaranya kanam baru dapat laki-laki ba perasaan yo duit darah tu benda atu yang duit darah duit darah lihat kehidupan hidup jiwa yang hidup mengayang anak yang begitu dicita-citakan orang. Celah apa-apa yang biasa orang rumah ditinggal enggak sebulan di orang rumah. Kalam negari di nada. Pulang orang rumah boleh nak hidup darah awak lihat cinya. Hidup tak? Jadi Bapak Ibu yang dirahmat, kehidupan itu tidak harus kehidupan fisik lahiriah.
Kehidupan batin pun perlu diperhatikan. Nah, ketika dalam surah Yasin, kita lihat sebentar. Allah menyindir masalah kehidupan itu. Kehidupan hati ini. Ayat 70. Halaman 444. Yasin ayat mulai dari ayat 69. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair. Wa ma yanbaghi lah. Dan tidak pantas bersyair itu baginya. Kenapa ada tuduhan ke Nabi? Yang dibacakan Nabi itu syair. Allah bantah itu bukan syair. Itu bukan syair. Dan itu pun diakui orang Arab. Itu bukan syair. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Tidaklah Al-Quran itu tidak lain hanyalah zikrun, peringatan. Peringatan yang besar. Qur'anum mubin. Dan kitab Al-Quran yang nyata, jelas. Isi Al-Quran itu jelas semua. Tidak ada nandak jaleh. Urang no nandak bakal jelasan. Kalau isi Quran jaleh, jaleh. Jadi kecian Quran nandak jaleh. Awak nandak jaleh. Sama aja orang teleng, nyetagak teleng. Dikeceknya tunggak tang listrik teleng. Bakok teleng setunggak listrik ko sadono aja. Kecek orang pawailah lurihlah tagak tu. Lurih lurih mah. Jadi ndak batang listrik nang bingku nan teleng. Tagak waktu nan teleng. Kalau hati lah sakit. Saya kecek orang elok nak kecek sakit je tiba. Jadi nama masalah ndak orang tu dah. Hati awak. Al-Quran itu semuanya jelas. Quranul mubin. Jaleh. Hukumnya jelas. Peringatannya jaleh. Caru-carunya. Jaleh saja. Terperinci lah. Orangnya yang tidak jaleh. Apa fungsi Al-Quran tadi? Liyundhira man kana hayya. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Aku sindiran. Hidup hatinya. Baka orang tidak tersentuh dengan peringatan Al-Quran. Mati hatinya. Abu Jahal itu hidup secara fisik. Tapi bako tidak ada nama angkuih ayat dibacakan di Nabi. Hatinya. Dulu ada seorang ahli syair datang dari Yaman, terkenal, nyu ahli syair. Tidak ada nama mengalahannya syairnya dah. Maka sesampai di Mekah pas haji, datang Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Mekah waktu itu. Kainyo. Karena pemimpin kaum. Jangan sampai terpengaruh. Kalau sempatnya ikut, itu ni ditakut orang. Kok kaumnya banyak nak ikut kenya. Diwanti-wanti itu ada Abu Jahal, Abu Lahab. Beko, kalau ada orang ciri-cirinya mereka. Bantuannya mereka. Jangan mampiang-mampiang kenya, enggak. Inyo tu tukang sihir, tukang syair. Tapadayo ang kau beko sihirnya sabana mangkuih. Ajan,
Kalau ada mandakeknya, tutup telinga tu sumbek. Kecil Abu Jahal. Lalu layu lu lah jana beliau kau. Sutik. Lalu ndak lama sudah tu ditutup telinganya. Lewatlah Nabi. Beliau akan salat di Kaabah. Terpesona nan celek Nabi. Dia gagah orang ni. Nampak wibawa di wajah Nabi tu. Wajah-wajah orang saleh istilahnya. Nampak. Bertanya, siapa orang gagah tu? Itu yang kami kecian tadi itu. Kan doa lah mulai karena doa aja. Mencari saru. Lalu kecik. Ambo tahu ma wajah tukang sihir je. Ambo bagawa je orang tukang syair tu ada tukang sihir dukun. Jalih dembo sana. Keliko wajah tak masuk. Bukan wajah tukang sihir, bukan wajah tukang syair. Tak ikut wajah orang tadi. Mulanya fikirlah, ambo ndak orang bodoh dah. Keciknya. Saya bukan orang bodoh. Ambo pemimpin di kaum ambo. Dan ambo bisa membedakan mana yang syair, mana yang sihir. Ambo bisa bedakan. Ambo ketuanya mah. Awak ahlinya itu mah. Masa tidak tentu dua mana syair. Orang macam hati-hati. Ambo ingin mendengar dua keciknya. Kalau sihir ambo tahu itu sihir. Kalau syair ambo tahu itu syair. Lalu payungnya ke Nabi, sudah Nabi salat. Wahai Muhammad, bacakan kepadaku berapa perkataanmu. Ingin mentesnya. Ada baca Nabi apa ibu? Kau tidak Quran kan dibaca Nabi. Cuman dia awak tidak begitu paham je bahasa Arab sehingga biasa dia awak. Lalu aku baca Nabi, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiatina. A'id kecil. Ulangi. Kecil. Sungguh kata-katamu ini telah menyerap 7 samudra lautan. Begitu indahnya. Bentuk disoknya 7 samudra. Kecil orang nan ahli wah. Awak kan dah ahli ngerti nak tulis kecil dia tu. Diulang lagi Nabi bilang, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ulang kecil. Minta ulang sampai 3 kali diulangnya Nabi. Ya Muhammad, saksikanlah. Langsung masuk Islam. Lalu bahasa bawa orang Quraisy dia kalah dengan kecil. Kecil. Tapi yang bodoh orang bodoh loh kecil. Bodoh orang bodoh. Berarti perlu belajar sastra Arab sana aja. Sastra Arab. Sehingga ketika membaca ayat kah membaca dapat rasa. Awak kan rasa tu nak rasa dah. Makan lah je makan, tapi nak rasa lah. Untuk siapa liunzira man kana hayya, bagi siapa yang hidup hati. Kedidikan hati dan kehidupan yang sebenarnya di mana? Di saruko. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Surah Al-Ankabut. Negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kalau nak hidup, Allah beri kehidupan tu di mana? Di saruko. Allah beri kehidupan tu di saruko. Di dunia aku. Tak bakal jelasan hidup. Kadang galak, kadang menangis, kadang mengambok, kadang membudui. Kadang ceria banala. Tak ada nak jalih dia.
Kalau ingin bahagia idik tarwih di sarugo. Ibu-ibu pun bahagianya kehidupannya dapat di masa sarugo. Apa-apa di masa sarugo. Bahkan dah idik di sarugo tu. Dicalik rancaan sadanya. Cilik orang rumah, rancaan lain. Aku, lain orang rancaan. Idik darah ni. Di ibu marasai kanai puji di sarugo tu. Kenapa? Kecantikannya mengalahkan bidadari saya. Tok sabanta dipuji, tok mencalik udana memuji je. Lah, sarancak gua dindain. Ni rancaknya dinda lain. Ndak bantu sarancak, baju rancak, segala rancak. Dayang-dayang sambuh tu. Katurun dari rumah tu apa cik. Akhiri kanan lah cik tangan tu. Orang ada yang dayang mai riang, ada kai duit ni. Kini ke pulang ke raja nasi ka di tanah ni, sambahan ka di uwe. Tu mangana. Tu kena bangih lah. Kena cacek lah. Anda ada duit dunia ada. Nani duit sana sarugo. Ana takana tibo, ana taraga tibo, talinteh saja tibo. Itu nani duit. Kehidupan sebenarnya surga. Nah, apa akhlak nang kawa tiru? Jadilah orang-orang awakku, orang-orang yang suka menghidupkan hati orang. Jangan suka mematah-matahan semangat orang. Kalau patah semangat orang matinya. Alah keraja. Orang baru kabar aja, baru tentu yo kadang salah. Jadi patah-patah. Lah santi yang lah berala mo baru 2 hari. 2 hari kalau ikut aja lah mantap. Dia agih kehidupan. Di semangatnya keraja sudah. Picu dicacik-cacik sen pegawai kan. Kok pegawai kantor kah, pegawai di kadai kah, kok di mana. Tak semangat kerja. Dia makan-makan kan malihnya sudah. Tak ada nam batu kerja dapat tu dah nak kan. Amjo mencaliak-caliak awak malih malih. Tiba awak malihnya caliak. Dia awak ndak memberikan kehidupan. Agihlah kehidupan. Sobok puji seketik kan. Sobok kena puji seketik. Sobok kena puji. Idiknya tu. Semangatnya. Tak jauh-jauh lah. Di rumah saja. Berapa ibu tu lah 50. Pujilah idik darahnya tu. Kau tak percaya cuci buat rumah kau. Jam bakal labihan. Nak sekacik asalnya. Kalau bakal labihan tu macam no, sekacik tu no perlu. Iya. Di caranya bah, kalau badan tidak mungkin dipuji, baju nak puji. Lain lo rancak baju nak sekali kah? Sudah. Ya lain lo rancak nak. Ya orang-orang lo rancak nampak ini. Alah dah. Tak perlu kita tolong kerja oleh sudah. Salah saya dia sadanya. Tapi kalau tak kena puji sekacik tu, no ngamuk salah. Awak kalau jual surang nak dah tolong dah nak kan. Puji salah seketik. Anda perlu kita tolong kerja oleh. Perlu muji kau. Idik darah ni. Anak dibuatnya pujilah. Buat nasi gorengnya. Pernah makan rasa kok di restoran malah dah. Itu nan sakacik tu. Iko lama pada restoran anu. Tu macam damai lah. Nan sakacik. Pernah rasa makan nasi goreng kau? Rasa pernah makan di restoran malah waktu. Itu semangat dia. Akan tak minta lah. Tunjang dibuatnya dah. Sancang dibuatnya. Dia lagi duit. Hidup. Jadilah orang yang menghidup. Karena ketika awak suka memuji orang tu, kecil orang tu kawan. Atau kecil orang rumah tu kawan. Kalau sawananya dan lau mau 70 cek orang rumah. Empangana mati sekali. Cuma udah salah sanwak bisa untuk bertahan hidup kini.
Dia udah boleh je muji-muji ya. Tapi kalau ndak ada lah di rumah tu lah banyak yang ada banyak celengah. Itulah sama membunuh. Mati suasana tu. Sekali-sekali kau serius. Pai ke pasar, Pak Ibu. Bawa lah orang rumah ke kebun binatang. Sesekali. Walaupun lah umur 60, 50, ajak ke kebun binatang. Biang tangan beliau. Angi hatinya. Iya, bawa lah. Apa ubah dua saya pergi jadi bawa anak. Kau kan lah umur 60 lah. Anu umur 70 lah. Anak lah bilapeh atau anak lah gadang-gadang. Apa ilah berdua sekali-sekali. Bimbing tangan. Duit darahnya dia. Wah? Oh, jangan bawa cucu. Mengasuh lah mereka. Memberikan kehidupan. Kalau cacik mencacik, sagarubah cacik, mati dia. Jo malih-malih ke karajo malih ni. Malih karajo dia. Tidak semangat orang karajo kalau lah cacik ke cacik. Jadilah awak orang yang menghidupkan. Dan terakhir, ikolah yang kehidupan kolah yang tidak didapatkan oleh orang penduduk neraka. Karena dalam surah Al-A'la la yamutu fiha wa la yahya. Penduduk neraka disiksa di neraka, dia tidak mati, tidak pula hidup. Apa maksudnya? Orang neraka itu kan disiksa. Untuk lapeh dari siksaan ku acara dua saja. Penderitaan yang sangat mengerikan di neraka itu jalan keluarnya dua. Hayu dibiarkan hidup, lapehan hidupnya. Atau matikan habisnya. Kan itu jalan keluarnya. Aku nak bunuh lain, selesai. Aku nak ilapehna, selesai je masalah. Aka dua-duanya tidak ada dia hantar orang di neraka kata. Di padian itu indah. Di matian tidak ada. Anan terjadi penyiksaan, penderitaan selama-lama. 1 detik pun kecil lama tidak maraso nyunana monyo duit. Anan duit itu di mana Allah cerita sarugo. Maka carilah kehidupan yang abadi. Jangan kehidupan yang sementara. Dunia aku kehidupan sementara. Kehidupan abadi di mana? Sarugo. Itu saja Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.